Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video vlog tugas ketiga ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Inhaler ICS atau LABA dibandingkan terapi tunggal pada pasien asma rawat jalan di salah satu rumah sakit pusat Kota Bandung. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah farmakoekonomi dengan fokus pada perbandingan efektivitas klinis dan efisiensi biaya terapi asma. Topik ini dipilih karena asma merupakan penyakit kronis dengan prevalensi tinggi dan membutuhkan terapi jangka panjang. Dalam video ini, kami akan membahas 3 bab utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode penelitian. Semoga penjelasan kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang, dasar teori, serta penelitian yang akan kami lakukan. Asma merupakan penyakit inflamasi kronis saluran nafas yang ditandai dengan gejala seperti sesak nafas, mengi, dan batuk. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan global karena dapat menurunkan kualitas hidup pasien serta meningkatkan risiko kunjungan ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan Pedoman Global Initiative for Asthma atau GINA tahun 2024, pengendalian asma yang optimal memerlukan terapi pengontrol jangka panjang, terutama penggunaan inhaler kombinasi inhaled corticosteroid dan long-acting beta-agonis atau LABA yang terbukti mampu menurunkan risiko eksaserbasi. Di Indonesia, khususnya Jawa Barat, prevalensi asma masih cukup tinggi. Salah satunya di Rumah Sakit salah satu Kota Bandung sebagai rumah sakit rujukan utama dan penyedia layanan pasien JKN menghadapi beban pembiayaan yang besar. Sehingga diperlukan kajian yang tidak hanya menilai efektivitas klinis, tetapi juga efisiensi biaya terapi. Berdasarkan kondisi tersebut, ditemukan adanya variasi terapi asma di pelayanan kesehatan, baik itu terapi kombinasi seperti ICS atau LABA, atau bahkan terapi tunggal seperti ICS saja atau SABA. Variasi terapi ini berpotensi menimbulkan perbedaan hasil klinis seperti tingkat kontrol asma dan frekuensi ekserbasi, serta pemilihan biaya medis langsung yang harus ditanggung oleh rumah sakit. Selain itu, belum terdapat data spesifik di salah satu rumah sakit pusat di Kota Bandung yang menunjukkan terapi mana yang paling efektif secara biaya. Faktor rasionalitas penggunaan obat, termasuk adanya drug-related problems, juga diduga memengaruhi besarnya biaya pengobatan pada pasien. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan efektivitas biaya penggunaan inhaler kombinasi ICS atau LABA dengan terapi tunggal pada pasien asma rawat jalan di RSUP Bandung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menghitung rata-rata biaya medis langsung yang meliputi biaya obat, jasa medis, dan sarana penunjang, serta menilai efektivitas klinis berdasarkan skor asma, kontrol tes, dan perbaikan gejala. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pengobatan dan menghitung nilai ESER serta AISER sehingga dapat diketahui terapi mana yang paling cost efektif. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya yang pertama bagi rumah sakit itu sendiri. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam kendali mutu dan juga kendali biaya, khususnya dalam evaluasi penggunaan terapi asma pada pasien JKN itu sendiri. Kemudian bagi pasiennya sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperoleh terapi yang tidak hanya efektif dalam mengontrol gejala, tetapi juga efisien dalam segi biaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas taraf hidup. Sedangkan bagi akademisi dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kebijakan formularium dan juga studi lanjut di bidang farmakoekonomi.
Asma merupakan penyakit heterogen yang ditandai dengan peradangan kronis saluran nafas disertai gejala pernafasan yang bervariasi intensitas dan frekuensinya. Secara klinis, asma ditandai dengan obstruksi aliran udara yang bersifat reversibel, baik secara spontan maupun dengan pengobatan, sehingga memerlukan pengobatan jangka panjang. Dari sisi epidemiologi, asma masih memiliki prevalensi tinggi secara global maupun nasional, menjadikannya salah satu penyakit kronis yang membutuhkan perhatian khusus serius dalam sistem pelayanan kesehatan. Patofisiologi asma melibatkan proses inflamasi kronis pada saluran napas yang menyebabkan hiperresponsivitas bronkus dan penyempitan jalan napas. Proses inflamasi ini dapat dipicu oleh mekanisme imunologis seperti reaksi IgE maupun oleh paparan iritasi yang merusak epitel saluran napas. Dalam jangka panjang, peradangan kronis dapat menyebabkan remodeling saluran napas yang ditandai dengan penebalan membran basal dan fibrosis, sehingga memperberat gejala dan menurunkan fungsi paru. Penata laksanaan asma mengacu pada pedoman GINA atau Global Initiative for Asthma dengan pendekatan bertahap berdasarkan tingkat kontrol asma, bukan hanya tingkat keparahan. Terapi utama sebagai controller adalah inhaler kortikosteroid atau ICS yang bekerja menekan inflamasi saluran pernapasan. ICS sering dikombinasikan dengan LABA untuk meningkatkan kontrol gejala. Kombinasi ICS dan LABA dalam satu inhaler terbukti meningkatkan kepatuhan pasien dan menurunkan resiko eksaserbasi. Sementara SABA digunakan sebagai reliever untuk meredakan gejala akut. Farmakoekonomi merupakan ilmu yang membandingkan biaya dan luaran dari berbagai alternatif terapi kesehatan untuk menentukan pilihan yang paling efisien. Dalam penelitian ini digunakan metode Cost Effectiveness Analysis atau CIA yang membandingkan biaya terapi dengan luaran klinis seperti tingkat kontrol asma. Parameter yang digunakan meliputi ACER dan ICER yang membantu menentukan apakah suatu terapi memberikan nilai ekonomi yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan desain deskriptif analitik dan pendekatan retrospektif. Data diambil dari rekam medis pasien asma rawat jalan di salah satu rumah sakit pusat di Kota Bandung periode Januari hingga Desember 2024. Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasien yang menggunakan terapi kombinasi ICS atau LABA dan pasien yang menggunakan terapi tunggal, sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Outcome klinis yang dinilai meliputi skor ACT, perbaikan gejala seperti sesak napas dan batuk, serta frekuensi eksaserbasi. Penilaian outcome ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat normal asma pada masing-masing kelompok terapi. Komponen biaya yang dihitung adalah biaya medis langsung dari perspektif rumah sakit, termasuk biaya obat, jasa medis, sarana penunjang, dan tindakan medis. Data biaya dan efektivitas dianalisis menggunakan metode statistik untuk melihat perbedaan antar kelompok terapi. Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai ACER dan ICER untuk menentukan terapi yang paling efektif secara biaya. Selain itu, dilakukan analisis rasionalitas pengobatan untuk mengidentifikasi drug-related problems yang dapat memengaruhi hasil dari klinis dan biaya. Kesimpulan ini, melalui pembahasan pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas biaya terapi asma di salah satu rumah sakit pusat Kota Bandung. Perbandingan antara terapi kombinasi, ICS atau LABA, dan terapi tunggal diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan klinis
dan manajerial yang lebih efisien. Demikian pemaparan dari kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan. Terima kasih atas pemerhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.